Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, orang tua kita, seluruh Bapak Haji, tokoh masyarakat, khusus guru kita, orang tua kita Bapak Haji Rosim, seluruh yang hadir tanpa terkecuali, Bapak Ibu, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, sehingga kita bisa duduk bersama di tempat yang mulia, rumahnya Allah sekaligus taman surganya Allah, melanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad. Semoga ini semua menjadi sabab Allah ridho dengan kita semua, dan kita dikumpulkan kembali kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali membahas masih pada babul khumasi. Sekarang kita masuk pada makalah yang ke-20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashruna, makalah yang ke-20, makalah nasihat untuk kita semua. An Hatim al-Asammi, datangnya dari salah satu ulama besar pada zamannya, yaitu Imam Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala, semoga Allah selalu merahmati beliau semua. Annahu qala, annahu sesungguhnya Imam Hatim al-Asam qala telah berkata, sebagai nasihat untuk kita semua. Begini perkataan beliau, al-ajalatu minasyaitani illa fi khamsi mawadhi'a. Al-ajalatu, sikap terburu-buru, tergesa-gesa, apapun itu, minasyaitani, itu datangnya dari setan. Entah itu urusan ibadah, sholat terburu-buru, wudhu terburu-buru, atau urusan kebutuhan pribadi, makan terburu-buru. Bapak pernah lihat gak orang makan pun ngebut gitu? Pernah lihat? Padahal dia makan sendiri, nggak ada yang ngerecokin, tapi bawaannya ngebut aja dia. Nggak bisa santai, itu nggak bisa. Ada kan orang model begitu Pak, serba buru-buru, dan itu semua datanya dari setan. Tujuannya apa? Biar kita tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa menikmati rezeki yang Allah berikan, sehingga yang ada buru-buru itu justru akan menyebabkan banyak madharat, keburukan pada diri kita. Illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali buru-buru dalam 5 perkara.
Nah, ada yang dikecualikan. 5 perkara ini justru bagusnya disegerakan. Jangan ditunda-tunda, jangan santai, tapi disegerakan. Dan ini harus kita ketahui bersama. 5 perkara itu apa? 1. Min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini merupakan salah satu sunnah, kebiasaan, kesenangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu it'amud dhaifi, memberi makan tamu, memberi suguhan terhadap tamu. Itu bagusnya disegerakan. Jangan kok ngobrol sudah berjam-jam, air aja nggak keluar. Anda kan orang begitu, Pak. Kalau Bapak sebagai tamu lebih senang diajak ngobrol dulu apa ditawarin makan dulu? Paling tidak kopi dulu lah ya. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jadi kalau ada tamu datang, begitu dipersilakan, silakan duduk Om, duduk. Mau minum apa? Kopi, teh, apa jahe? Begitu, Pak. Jangan ngobrol rame. Memang senang sih ngobrol rame, cuman tamu yang batin, Pak, pikirannya itu mikir, ya Allah, udah haus bener, gak ditawarin minum, gitu kan. Itu minimal minum lah ya, minimal minum. Makanya nandain saya gampang, Pak. Saya tunggu 10 menit kopi nggak keluar, saya pasti pamit, Pak. Ya. Ngobrol nih, saya tungguin 10 menit. Kok kopi nggak keluar? Ya cukup. Cukup. Saya anggap cukup majelis ini. Gitu. Nah, ini kan ngaji, ngopinya nanti aja. Gitu. Kenapa makanan menjadi penting? Penting, Pak. Kalau di luar sana orang ngomong cinta dari mata turun ke hati, maka Rasulullah menyampaikan, saya, ini bahasa saya, Pak, dari mulut turun ke hati, dari makanan turun ke hati. Gara-gara dikasih makan, yang tadinya nggak ngeh jadi ngeh, yang tadinya nggak peduli jadi nggak peduli, yang tadinya nggak sayang jadi sayang. Itu namanya cinta dari mulut turun ke hati. Ibu bapak punya saudara banyak, ada yang cangcing ya segala macam. Yang paling dekat dengan bapak, yang paling dekat dengan ibu, yang sering bagi makanan atau yang jarang bagi makanan? Yang dekat sama ibu, yang dekat sama bapak, pasti yang sering bagi makanan. Betul ya? Kita punya encang nih, tapi nggak pernah namanya bagi. Ya keponakan ya jauh semua. Betul. Tapi kalau kita punya encang, dia dermawan, suka bagi makanan, ya, keponakan ya deket semua. Betul, Bu? Nah, itu yang namanya dari mulut turun ke hati. Cinta itu muncul di situ. Mungkin bagi orang sana ya dari mata turun ke hati. Tapi menurut saya, kasih sayang di antara kita itu bisa terjadi karena sesuap makanan, Pak. Sekedar satu cangkir kopi itu bisa merekatkan hati, menjadi saudara, bahkan bisa menjadi saudara dunia akhirat. Tapi walaupun saudara kandung, nggak pernah berbagi makanan, nggak pernah ngopi bareng, saya pastikan nggak akan akrab walaupun saudara kandung. Betul? Betul? Ada faktanya. Hadir kan orangnya? Hadir. Tapi walaupun orang lain nggak ada hubungan darah, nggak ada. Tapi memang sering berbagi makanan, sering ngopi bareng, rokok bareng, deket di hati, jadi saudara.
Betul. Makanya habis ngaji jangan bubar. Ngapain, Pak? Ngopi dulu, Pak. Jadi acara ngopi bareng itu jangan dianggap remeh. Kalau ngaji begini Bapak hadir, tapi Bapak nggak akan bisa deket dengan saya. Kenapa? Ya habis ngaji bubar, kapan ngobrolnya? Betul? Tapi kalau Bapak habis ngaji ngopi, ikut ngobrol, itu merekatkan hati. Insya Allah Bapak jadi dekat sama Om Rio, jadi kenal sama lebih dalam dengan teman-teman yang lain, begitu. Makanya rata-rata majelis saya itu ada acara habis ngaji ngopi, gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Itu salah satu yang diajarkan Rasulullah, it'amud dhaifi, memberi hidangan kepada tamu. Saya di sini tamu nggak? Tuan rumahnya siapa? Ya DKM itu tuan rumah itu. Oh, iya. Makanya, nah ini pentingnya. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kalau mau habis ngaji, jangan bubar, ngumpul sebentar, ngopi sebentar, atau ngeteh sebentar lah. Insya Allah akan terjalin akraban itu lebih dalam, lebih akrab. Sebab kalau tanpa nggak pernah ngopi bareng, nggak pernah makan bareng, setiap ngaji ketemu tapi nggak akrab, nggak bisa akrab. Emang nggak pernah makan bareng. Nah, disinilah pentingnya it'amud dhaifi, memberi hidangan kepada tamu. Muncul pertanyaan, loh kalau tamunya tiap hari dia mulu gimana? Dia lagi gitu kan? Dikasih hidangan nggak? Ya tetap status tamu mah tetap tamu, walaupun dia dari datang ya namanya tamu tetap tamu, gitu loh Pak. Jangan kok ya kamu lagi, jangan begitu. Jangan. Ya. Itu pentingnya Bapak Ibu ya. Dan itu disegerakan. Apalagi kalau tamunya dari jauh, saudara Bapak mungkin dari jauh, dari Brebes datang ke sini, kan jauh perjalanannya, lelah, capek, mungkin juga lapar juga. Udah ngobrolnya nanti aja, silahkan duduk, yang enak, yang santai. Kalau mau rebahan ya rebahan. Nah, Bapak sibuk nyiapin hidangan. Begitu caranya Pak. Dalil untuk memuliakan tamu, dalil memberi suguhan kepada tamu, dalil ini harus dipegang sama tuan rumah, jangan dipegang oleh tamu. Kenapa? Nah inilah alasannya. Dalil ini untuk tuan rumah, bukan untuk tamu. Kalau tamu megang dalil ini, ya songong nanti tamunya. Gua kan tamu, malah suguhannya. Nah, jadinya ngelunjak gitu nanti. Dalil ini untuk tuan rumah. Makanya digambarkan dalam keterangan yang lain, ad-dhaifu kal malik. Yang kedua, ad-dhaifu kal mayyit. Yang pertama, tamu itu seperti raja. Yang kedua, tamu itu seperti mayit. Tamu seperti raja, siapa yang harus megang dalil ini? Tamunya apa tuan rumahnya? Tuan rumah megang dalil ini, tamu seperti raja. Yang kedua, tamu seperti mayit, siapa yang harus megang dalil ini? Tamunya Pak, pegangnya dalil ini, tamu seperti mayit, harus begitu, jangan kebalik-balik Pak. Kalau tuan rumah bagus pegang dalilnya benar, tamu ibarat raja, maka tuan rumah akan melakukan segala cara yang terbaik untuk memuliakan seorang tamu. Kalau mayitnya megang dalil tamu itu ibarat mayit, maka dia jadi tamu yang sopan santun, dikasih air putih, terima kasih, kasih air hitam, lebih terima kasih,
dikasih ayam penyet, Masya Allah, terima kasih. Pokoknya serba terima kasih lah. Wong mayit Pak, mayit tuh diapa-apain ya mau aja, dimiringin ayo, digulingin juga, dipendem juga ayo Pak. Jadi tamu seperti mayit yang sopan, yang santun, nerima apa adanya, begitu. Nah, sehingga menjadi hubungan yang bagus. Tapi kalau dalil ini dibalik, bahaya. Tamu ibarat raja, yang megang dalil ini si tamunya, yang ngelunjak tamunya. Weh, tamu itu raja loh, wajib dimuliakan. Saya pengen tuh ayam kampung kamu, potong deh, potong. Songong banget. Saya seneng itu perhiasan di dinding rumahmu tuh figura, saya bawa pulang ya. Saya seneng itu ikan piaraan, ikan hias tuh, saya bawa pulang ya. Ada nggak tamu model begitu Pak? Ada. Tiap datang ke rumah ada bayi yang di ada kan udah begitu Pak? Itu tanda tamu salah pegang dalil. Dia harus ngaji lagi di Al-Farago itu. Jadi tamu apa kerampok kan begitu jadi ya Pak? Gitu. Sebaliknya, kalau tuan rumah pegang dalil, tamu ibarat mayit, ya akhirnya tuan rumah ya seenaknya sendiri, nggak bisa memuliakan tamu dari jauh, dari Brebes sejauh itu kok cuma air putih dari pagi sampai sore, nggak berubah warnanya. Ya saya jamin tamu itu bakal kapok, nggak mau datang lagi. Betul. Yuk main ke saudara sana, yuk ke Om Rio. Enggak, anaknya pasti kapok. Kenapa sih air putih doang? Gak bakal mau Pak. Makanya kita kalau sama saudara, kalau kita sebagai tuan rumah, servis yang bagus. Servis yang bagus. Kenapa? Karena itu akan menjadi mempererat hubungan kasih sayang. Yang kedua, yang harus kita pahami Pak, dalam kitab yang lain, kenapa sih kita harus memuliakan tamu? Karena tamu itu Pak, begitu dia datang, terus Bapak persilahkan duduk, Bapak muliakan, maka dia membawa alfi rahmatin, membawa beribu-ribu rahmatnya Allah. Karena hakikat tamu adalah utusan Allah. Bisa dipahami Pak? Hakikat tamu adalah utusan Allah. Kalau hatinya nggak digerakkan oleh Allah, nggak bakal mau mampir ke rumah kita. Betul. Kalau hatinya nggak digerakkan oleh Allah, males datang ke rumah kita. Maka hakikat tamu adalah utusan Allah. Sehingga dia datang, kalau dia datang dimuliakan, dia membawa alfi rahmatin, beribu-ribu rahmat. Wa alfi barokatin, dan membawa beribu-ribu keberkahan. Makanya muliakan tamu, maka tuan rumah itu akan mendapatkan beribu-ribu rahmat, beribu-ribu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun, ya siapapun, walaupun dia datang mau pinjam duit, ya itu tamu juga kan. Tamu. Pengamen tamu nggak? Pengemis tamu nggak? Bapak pernah nolak pengemis? Pernah nutup pintu gara-gara ada pengamen? Pernah? Jangan diulang lagi Bu ya. Jangan diulang lagi. Itu semua tamu dan itu hakikatnya utusan Allah Pak. Betul itu Pak. Ketika pengamen datang, Bapak muliakan, ya cara muliakan ya sesuai harapan pengamen. Pengamen itu nggak butuh duduk, nggak butuh, jadi nggak usah dipersilahkan duduk. Dia nggak butuh duduk, dia butuh Bapak dengar itu lagunya, terus Bapak kasih tuh sawerannya, itu udah girang itu pengamen. Nah, ketika pengamen merasa girang, maka disitulah Allah berikan
alfi rahmatin wa alfu alfi barokatin. Beribu-ribu rahmat, beribu-ribu barokah. Jangan pernah nolak pengemis, jangan pernah nolak pengamen. Karena hakikatnya itu adalah tamu yang wajib kita muliakan. Jelas Bapak Ibu? Nah, kadang-kadang kita lagi makan ya, lagi makan, biasanya makan di pinggir jalan tuh ya, makan apa itu, pecel, ayam, balmongan gitu kan, atau pengamen datang, Bapak bisa perhatiin, pengamen yang datang ke situ atau yang ke rumah-rumah, Bapak Ibu perhatikan, ternyata nggak semua rumah itu dimasukin pengamen, dia juga milih Pak. Dan ternyata dia milih itu pun ya ada yang menggerakkan siapa? Ya Allah, dia makhluknya Allah kok. Nah, disitulah Pak, Bu, cara kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim memuliakan tamu. Baik, kita lanjutkan. Sebelum dilanjut, ada keterangan nih di dalam syarah, ini sangat menarik Pak. Di dalam keterangan syarahnya, sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Man at'ama akhahul muslima," man siapa saja, at'ama akhahu yang mau memberi makan kepada saudaranya al muslima yang muslim, syahwatahu, makanan yang disenangi tamu itu. Kok Bapak mau nih ngasih makan, minum kepada tamu, makanan yang disenangi tamu. Makanya kalau ada tamu tanya, mau minum apa? Teh, kopi, atau jahe? Apa? Tanya, sesuai yang kita mampu Pak. Jangan setiap tamu Bapak bikinin kopi terus, ya jangan. Orang tamu itu seleranya beda. Yang mau ngopi, yang mau ngeteh. Kok Bapak bikinin, dia ditanya mau minum apa, dia bilang jahe, terus Bapak bikinin jahe. Seneng nggak tamu? Nah, ketika kamu merasa senang dengan suguhan yang Bapak berikan, di sini loh Pak hadis Rasulullah, haramahullahu ta'ala 'alan nar, Allah akan mengharamkan orang itu jatuh dalam api neraka. Masya Allah, orang yang memuliakan tamu itu Allah haramkan jatuh dalam api neraka. Masya Allah. Ini akhrajahu al-Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi. Gampang nggak nyari surga Bu? Gampang nggak nyari pahala? Gampang. Cuman kadang-kadang ya begitulah kita. Kadang-kadang tamu itu cara muliakan kita itu kadang beda-beda, bukan karena kesolehan tapi karena status. Jangan Bu ya, dia mau tamu datang jalan kaki kek, mau naik motor kek, mau naik mobil, perlakukan sama sesuai kemampuan kita. Jangan karena gara-gara dia datang naik mobil, dia pejabat. Jangan membedakan karena itu. Kalau karena itu Ibu melakukan karena membedakan status itu, justru tamu itu tidak membawa rahmat dan berkah sama sekali. Ya. Dan saya pengalaman untuk urusan tamu Pak. Kenapa? Karena tiap hari saya kedatangan tamu. Tamu itu macam-macam. Ada yang kelihatannya perlente, necis, datang bawa mobil. Bertamu, saya udah sering menyaksikan. Apakah bawa-bawa? Enggak, justru malah tangan kosong. Datang tangan kosong, pulang tangan kosong. Sebaliknya ada tamu yang kelihatan sederhana, tapi ternyata luar biasa. Dia datang dengan bawa buah tangan yang enggak diduga oleh kita. Masya Allah, kadang kita malu, ternyata. Jadi kadang-kadang orang yang kelihatan kaya belum tentu pandai memuliakan kita. Sebaliknya orang yang kelihatan sederhana kadang-kadang pintar memuliakan orang lain. Makanya jangan pernah beda-bedain tamu.
Nanti kecelek, orang Jawa bilang kecelek. Apa kecelek? Ya kecewa. Jangan lakukan sama. Nah, yang ketiga, ketika nanti tamu pulang, Bapak Ibu, dalam keterangan yang lain, tamu pulang itu membawa alfi balaya, bala musibah yang harusnya ada menimpa kita, itu dibawa pulang, dibawa pergi oleh tamu itu. Kemana? Dibuang. Nanti sampai sana dibuang oleh malaikat, dibuang jauh-jauh. Sehingga tuan rumah itu akan selalu sehat, sejahtera. Kenapa? Barokahnya memuliakan tamu. Tamunya pulang dengan senang hati, sehingga seluruh bala musibah yang harusnya jatuh di rumah kita dibawa pergi, dibuang oleh malaikat. Sebaliknya kalau tamunya pulang dengan membawa kecewa, pertama lihat wajah tuan rumahnya manyun, nggak ada akrab-akrabnya, nggak ada ramah-ramahnya, udah gitu suguhannya juga nggak ada gitu kan. Gitu. Air putih sama rambutan ya mulus lah, nggak timbalannya air putih sama rambutan. Kalau rambutan timbalannya apa biar nggak mulus, Pak? Nasi goreng. Nah itu cocok. Itu loh Pak, makanya pentingnya memuliakan tamu. Nah, itu baik. Sekarang yang kedua, itu baru pertama ya. Yang kedua, perkara yang harus disegerakan adalah wa tajhizul mayyiti, yaitu ngurusin jenazah. Jadi kalau ada orang mati Pak, disegerakan. Apanya? Ya pengurusannya, ya mandiinnya, ngafaninya, nyolatinya, dan nguburkannya. Disegerakan. Lebih cepat, lebih bagus. Wah, ini samping kiri saya ahli ini Pak Amil kan. Terus ada pengurus makam juga. Disegerakan. Itu yang bagus Pak. Kecuali karena ada unsur-unsur yang sifatnya darurat. Unsur darurat itu apa? Mungkin yang gali kubur belum ada, akhirnya tertunda. Atau mungkin kondisi hujan yang luar biasa, sehingga galian itu nggak bisa rapi. Ya, itu unsur-unsur. Ya. Tapi kalau nggak ada unsur-unsur yang sifatnya darurat seperti itu, jangan ditunda. Contoh ini yang sering terjadi di masyarakat nih. Ibunya meninggal siang, jam 1 siang. Ada anaknya di Kalimantan, di Padang. Kata anaknya, tungguin jangan dikubur, saya segera pulang. Akhirnya kan nunda. Akhirnya ditunda sampai malam, sampai pagi baru bisa dikubur. Sikap seperti itu yang dilakukan anak minta nungguin, itu namanya anak nggak paham ilmu Pak. Kalau anak paham ilmu, tolong segerakan pengurusan jenazah ibu saya pulang sekarang. Itu. Nah kamu nggak ngelihat, gampang Mas, sekarang udah canggih, ada foto, ada video kan, nggak perlu harus ditunggu. Umpamanya nggak ada foto, nggak ada video pun ya nggak ada anjuran untuk menunggu, tuh nggak ada Pak. Justru kasihan si mayit. Segerakan pengurusan jenazah ibu saya akan pulang sekarang. Nah nggak ketemu, nggak apa-apa, nggak ketemu. Beliau selalu dalam hati kita. Begitu Pak, pulang. Kecuali memang ada unsur yang lain. Terlebih-lebih di samping memang disunahkan mensegerakan, menjadi wajib ketika mayat itu, jenazah itu dikhawatirkan rusak. Mungkin korban tabrakan kereta api, ya, kakinya patah, tangannya patah, palanya ditunda. Jangan, itu wajib Pak, bukan sunnah lagi,
tapi wajib segera diurus. Malam itu juga, kalau kejadiannya malam ya, malam itu juga. Khawatir rusak, tambah bau, rusak. Jadi ini yang harus disegerakan, jangan ditunda-tunda, dan nggak usah pakai ada acara nunggu anaknya, nggak usah. Nah, anak yang paham harusnya mengikhlaskan, karena pertemuan seperti itu nggak penting bagi mayit. Bagi mayit itu pengen segera dikubur, apalagi kalau mayitnya solihah, pengen segera dikubur biar segera merasakan nikmat dari Allah, dari surga, begitu. Makanya jangan ditunda-tunda. Kalau ada orang solih meninggal, segerakan biar seneng dia. Nah, gitu Om Rio kan solih nih. Kalau Om Rio mati ya segerakan gitu. Tunda-tunda itu. Yang ketiga, perkara yang dianjurkan untuk disegerakan, sunnah jatuhnya ya, wa tazwijul binti idza balagot, menikahkan anak gadisnya idza balagot, ketika sudah sampai usia nikah atau sudah balik. Bapak punya anak gadis di rumah, nikahkan Pak, itu sunnah. Entar dulu. Nikahkan itu sunnah. Iya, itu sunnah. Kalau anak gadis sudah mulai genit, udah mulai boncengan sama laki-laki, ya, itu hukumnya bukan sunnah lagi, wajib segera dinikahkan. Kenapa? Karena kalau bapak tunda-tunda, semakin banyak dosa yang akan dia lakukan. Dan dosa itu orang tua juga kebagian. Kalau sampai jatuh zina, orang tua lu dapat dosa zinanya, Pak. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau punya anak mau nikah, kalau belum ya jangan genit. Kalau genit nikah. Bapak nggak usah berpikir masih kuliah, nanti dikuliahin sama suaminya. Malah enak kan Om, meringankan. Nah, iya gitu. Gitu. Kalau kelihatannya sudah genit, kalau belum genit ya sudah masih aman. Belum sampai jatuh wajib. Nah, kalau punya anak udah dibawa ke sana kemari ya, udah dibonceng ke sana kemari, kumpul berdua terus itu bocah laki perempuan, bapak jangan diem baik. Bapak kebagian kebagian kayaknya gak rela begitu loh Pak. Ya memang dosa lah, gimana sih? Memang dosa Pak. Bapak mau bilang nggak dosa? Nggak dosa itu kalau sudah resmi jadi suami istri. Nah, manusia sekarang, orang tua sekarang itu terlalu mentoleransi anaknya. Nggak apa-apa, yang penting pulangnya jangan malam-malam. Masa begitu orang tua? Mah, izin ya, mau jalan berdua. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting pulang jangan lupa bawa martabak ya. Masa begitu orang tua? Itu namanya orang tua meridhoi anaknya berbuat dosa. Ustaz apa nggak pacaran? Saya nggak pernah pacaran Pak. Tanya sama bundanya. Saya ketemu bundanya, masuk video ya. Saya ketemu bundanya itu, pertama ketemu itu lewat teman, dikasih nomor telepon, ya sudah saya telepon, memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadli bin Maskur, gitu kan diri. Terus ketemu pertama, dia didampingi adiknya laki-laki, dikasih waktu ya
cuma 10 menit. Bapak bayangin, saya ngobrol di sampingnya ada adik laki-lakinya. Mau ngobrol apa? Nggak ada adik laki-lakinya. Artinya fitnah itu terhindar gara-gara laki-laki. Udah 3 kali ketemu, cocok, ya sudah. Akhirnya kita nikah. Pacarannya setelah nikah. Begitu. Nah, orang tua sekarang kayaknya nggak begitu. Makanya Bapak, ini kan udah paham nih, jangan biarkan anak kita berlarut-larut pacaran. Ustaz, biar ada pendekatan, perkenalan lebih mendalam, omong kosong. Banyak di luar sana pacaran 3 tahun, nikahnya cuma 3 bulan cerai. Terjadi nggak Pak? Jadi lama pacarannya. Kenapa sampai pernikahan nggak awet, malah lama pacarannya? Karena udah bosen ketika sudah pacaran. Udah bosen duluan Pak. Begitu nikah tinggal pecahnya. Makanya Pak, Bu yang punya anak gadis khususnya, hati-hati. Anak saya juga punya anak perempuan 3 kan. Anak saya yang kedua itu kelas 2 aliyah. Saya amati gelagatnya, sudah mulai pinter dandan. Saya lihat HP-nya sudah mulai senang melihat remaja-remaja ganteng. Saya amat Pak, saya tanya, kakak pengen nikah usia berapa? Kok ayah ngomong begitu? Gitu ya. Karena ayah lihat kakak udah mulai itu resep dengan lawan jenis. Wah, itu mah iseng doang. Gitu. Terus gimana? Ngapal Quran jadi enggak? Jadilah. Kuliah jadi? Jadi. Ya udah fokus ke situ. Jadi jangan sampai pacaran yang berlarut-larut. Kita orang tua harus paham Pak, gelagat anak. Nah, itu orang genit kan kebaca ya Pak ya? Kebaca nggak bocah genit? Kebaca Pak. Cuma kadang-kadang orang tuanya masa bodoh. Ada lagi yang lebih parah, orang tuanya biarin. Kalau nggak gitu ntar nggak ketemu jodohnya. Kayak takut nggak ketemu jodoh gitu loh Pak. Kalau Bapak punya anak belum ketemu jodoh, jangan khawatir. Datang ke Om Rio. Ya itu. Kalau masih nggak ketemu ya datang ke rumah saya. Itu. Jangan khawatir Pak. Pakai diobrol, biarin biar ketemu jodoh. Ngawur ini orang tua ini. Dosa besar itu Pak. Nah demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.